Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Villa dan ini Elsa. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Mohon izin mau bertemu Bidan Susan. Apakah Bidan Susannya ada? Oh iya ada, mari saya antar ke dalam. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah, Mama gimana? Alhamdulillah, baik Ya, juga. silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa kami bantu? Perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa UNAS. Di sini saya dan Elsa juga ingin mengetahui informasi mengenai bagaimana sih caranya pengelolaan di BPM Ibu. Karena kan kita ngelihatnya sangat berkembang pesat dan banyak pengunjungnya juga dari berbagai daerah. Nah, selain itu keramahan yang menjadi modal utama Ibu. Bolehkah Ibu memberikan pengalaman dan tipsnya buat kami, Bu? Oh ya, Mbak-mbak, sebelumnya mungkin saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak-mbak atas kunjungannya ke sini ke BPM saya yang sederhana ini kalau menurut saya ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara saya mengelola BPM ini sehingga bisa menjadi BPM yang seperti ini. Yang pertama saya mau cerita dulu ya. Saya itu dulu BPM-nya sebenarnya bukan di sini, Mbak. Saya 10 tahun menjadi bidan desa, saya BPM-nya dulu 10 tahun di desa. Nah, BPM ini sebenarnya baru 2 tahun. Baru 2 tahun saya membuat BPM ini. Nah, untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan yang baik tadi seperti keramahan tentunya menjadi modal utama, Mbak. Senyum itu kan nggak bayar. Apa salahnya kita memberikan senyuman yang manis untuk pasien-pasien kita? Atau mereka kan yang memilih kita. Mereka datang ke sini karena mereka memilih kita sebagai pelayan yang terbaik. Benernya, Mbak? Nah, seperti itu. Lalu untuk manajemennya mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu, termasuk persyaratan-persyaratan apa saja supaya kita memiliki BPM yang baik. Bu, apakah saya boleh mengetahui apa saja yang terkait jika kami ingin mempunyai BPM? Oh baik Mbak, akan saya jelaskan apa saja sih yang harus kita persiapkan kalau kita misalkan harus kita mau mempunyai BPM, mau membangun BPM. Yang pertama, yang paling penting itu adalah sumber daya manusianya dong. Tentunya kita harus sebagai bidan. Kita harus sebagai bidan lulusan sekolah kebidanan dan begitu pula karyawannya. Kita harus mempunyai karyawan seorang bidan. Contohnya Bidan Isma ini, dia adalah lulusan kebidanan, mempunyai STR dan juga merupakan lulusan terbaik di kampusnya, seperti itu. Sehingga dalam pengelolaan pengembangan BPN juga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik kalau misalkan dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik sewaktu di kampusnya dulu, seperti itu. Lalu untuk persyaratan pendirian bidan praktek mandiri sudah tahu dong. Yang pertama kita harus menjadi anggota IBI. Udah tahu kan? Udah pada jadi anggota IBI kan? Nah, lalu permohonan surat izin praktek dan selaku swasta atau misalkan perorangan, lalu surat pernyataan tidak sedang dalam sanksi hukum atau sanksi profesi. Lalu setelah itu persiapan peralatan medis, non medis, juga pelayanan pemeriksaan pertolongan, persalinan dan perawatan, seperti perawatan misalkan perawatan bayi atau perawatan luka, seperti itu. Lalu membuat surat perjanjian sanggup mematuhi perjanjian yang tertulis dan untuk meningkatkan kompetensi bidan harus siap mengikuti pelatihan tentunya. Jadi kita tuh nggak boleh kurang update. Kita tuh harus selalu up to date dengan mengikuti pelatihan yang ada sehingga ilmu kita sebagai bidan akan semakin berkembang pengetahuannya. Seperti itu. Ibu, mohon tanya lagi untuk melihat kondisi fisik PMB ini yang sangat menarik, kokoh, indah. Sepertinya membutuhkan money ya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih, money untuk pengelolaan PMB ini seperti apa sih, Bu? Tentunya dong, money itu sangat berperan, tetapi relatif juga bagaimana kita dalam mengelola money tersebut. Yang utama pasti untuk sarana prasarananya kita butuh dong, namanya uang ya. Lalu untuk menggaji karyawan, yang pastinya karyawan kan harus digaji. Kalau nggak digaji kan nggak mungkin juga mau kerja sama kita, seperti itu. Oh iya Bu, untuk perlengkapan PMB-nya di mana Bu?
Untuk kelengkapan PMB tentunya kita harus memiliki peralatan medis dan non medis yang lengkap. Lalu harus memiliki contohnya harus memiliki tempat tidur 1 atau minimal 5 ya, biar kita lengkap. Kalau misalkan pasiennya banyak kan kita nggak keteteran tempat tidur ya. Lalu setelah itu harus memiliki ruang yang ventilasinya baik, harus memiliki toilet untuk pasien. Lalu untuk papan nama kita juga nggak bisa seenaknya, ada ukurannya ya. Lalu untuk lokasinya juga harus memilih lokasi yang strategis biar gampang kelihatan dong sama pasiennya, sehingga kita memberikan fasilitas dan kenyamanan dan juga kemudahan pasien untuk datang ke tempat kita gitu. Oh iya Bu, bagaimana proses marketingnya Bu? Untuk proses marketingnya sendiri, Mbak, kita kan hidup ini di era milenial ya. Jadi kita kan nggak mungkin nggak update ya. Nah, media sosial atau browser itu bisa kita gunakan untuk proses marketingnya sendiri. Jadi bisa kita promosi di media sosial, misalkan tentang testimoni pasien bisa kita masukkan ke Instagram atau misalkan via WA, atau kita membuat grup WA dengan pasien. Ya seperti itu. Lalu BPM saya juga memiliki slogan, jika pelayanan kami baik silakan sampaikan kepada sanak saudara, kepada tetangga dan semua, tetapi jika pelayanan kami kurang baik sampaikannya sama saya aja gitu. Jadi biar kita memperbaiki pelayanannya menjadi lebih baik seperti itu. Saya mau tanya lagi nih mengenai di PMB ini, bagaimana caranya kalau misalkan terjadi ada permasalahan gitu, nah bagaimana penanganannya gitu? Iya, kita namanya suatu perusahaan, mau besar mau kecil itu namanya perusahaan ya. Nah, kita tidak terlepas dari 5M, kan kita punya 5M yang tadi Mbak tanya. Pertama adalah sumber daya, lalu keuangan, lalu marketing, lalu peralatan, semua yang dimiliki oleh kita. Nah, selain itu, selain kita kan ada untuk penyelesaian, kita bisa menggunakan analisis SWOT juga bisa untuk penyelesaian masalahnya. Nah, yang paling penting kita harus, kalau misalkan udah punya tim, kita harus menjadi tim yang baik. Suatu perusahaan itu adalah seperti layaknya rumah tangga. Jadi kita harus memiliki kerukunan, keharmonisan yang baik dalam satu PMB, sehingga terciptanya PMB yang kokoh. Jadi kokoh itu bukan cuma milik bangunan aja, tapi kita pun di dalamnya sumber daya manusianya harus lebih kokoh. Jadi sesulit apapun, kalau di dalamnya memiliki jiwa yang kuat, kita tekad yang baik, akan tercipta PMB yang baik juga, yang berkualitas, yang istimewa di mata masyarakat. Bu, kami sangat berterima kasih ya Bu atas penjelasannya Bu. Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan itu sangat bermanfaat sekali Bu, apalagi khususnya untuk kami yang memang sedang ingin gitu, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Ibu gitu Bu. Oh iya, sama-sama ya Mbak-mbak semua. Maaf juga kalau misalkan penerimaannya agak kurang di sini. Iya Bu, kita juga mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya Ibu dalam proses pelayanan. Kami mohon maaf. Sekarang kami izin pamit dulu. Iya, Mbak, sama-sama. Nanti main-main lagi ke sini. Ya, terima kasih Bu. Monggo Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.